لا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخاتم النبيين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد الإخوان والأخوات rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kembali dengan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa melanjutkan kajian rutin kita dalam membaca Umdatul Ahkam yang ditulis dan dikumpulkan oleh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Itu kumpulan hadits-hadits tentang pokok-pokok hukum-hukum fikih. Pokok-pokok hukum-hukum fikih. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membaca beberapa hadits, dan hadits yang terakhir kita baca adalah hadits Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dan hadits Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ia tentang hukum najisnya jilatan anjing dan cara membersihkannya. Dan kita sudah simpulkan bahwa para ulama membagi najis itu terbagi tiga. Najis yang berat, mughalladhah, dan ada najis yang di pertengahan, dan ada najis yang mukhaffafah, yang ringan. Ini mereka sepakat tentang najisnya, tetapi mereka mengklasifikasikan seperti itu. Mereka lihat riwayat-riwayat yang ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang cara membersihkannya. Tentang cara membersihkannya. Nah, hadis yang terakhir kita baca adalah hadis tentang najisnya apa? Jilatan anjing. Nabi memerintahkan sahabat untuk membersihkannya 7 kali dengan air, dan salah satu di antara 7 kali cucian itu dengan tanah. Iya, di riwayat yang lain dari hadits Abdullah bin Mughaffal, Nabi perintahkan dengan air 7 kali dan kali ke-8-nya dengan tanah. Itu dua-duanya boleh. Jelas ya? Kalau ada yang tanya, yang mana yang benar Ustaz? Dua-duanya boleh. Boleh 7 kali, salah satu cucian itu dengan tanah, berarti 6 kali air, salah 1 kali tanah. Berdasarkan dengan hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan boleh 7 kali air, kali ke-8 dengan tanah, sebagaimana dalam hadits Abdullah bin Mughaffal. Difaham ya? Itu kesimpulan pembahasan kita di hadits yang terakhir. Sekarang kita baca hadits yang setelahnya. Tafadhal. Yang lain perhatikan bukunya ya. Bismillahirrahmanirrahim. عن حمران مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرغ على يده من إنائه فغسلهما 3 مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3 ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه 3 ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الله إليكم رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا وقال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له أحسن الله إليكم لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. Baik. Jazakumullah khairan. Berkata penulis rahimahullahu taala, hadits yang berikutnya dari Humran maula Utsman bin Affan. Humran ini tabi'in. Tidak berjumpa dengan Nabi, tetapi beliau tabi'in. Maula, budak atau bekas budak Utsman. Jadi dia bercerita dari maula, Humran maula. Maula artinya bekas budak ya. Bekas budak Utsman bin Affan.
annahu ra'a Utsmana da'a biwudu'in. Humran rahimahullah melihat suatu hari Utsman meminta untuk didatangkan wudu. Perhatikan, beda wudu dengan wadu. Kalau wudu tulisannya sama ya. Ya, makanya kalau tidak ada harokatnya ya gundul. Ya. Salah harokat, salah arti, salah makna dan jauh. Kalau wudu di dhamma wawunya, wudu itu perbuatan wudu. Kalau wadu, fathah wawunya pertama, wadu tempat air yang dipakai berwudu. Paham? Nah, di sini Umran cerita bahwa pada suatu hari beliau melihat Utsman radhiyallahu anhu meminta untuk didatangkan wadu berisi air untuk berwudu tentunya. Fa'afraga ala yadayhi min ina'ihi faghasalahuma thalatha marrat. Maka dituangkan di atas kedua tangan beliau air. Paham maksudnya? Jadi dituangkan kepada Utsman. Jadi Utsman radhiyallahu anhu tidak mencelup tangannya, tapi disiramkan. Afraga, disiramkan. Dari ina itu tempat air tadi, wudu. Faghasalahuma thalatha marrat, maka beliau mencuci tangannya 3 kali. Beliau mencuci tangannya 3 kali. Thumma adkhala yaminahu fil wudu. Kemudian barulah setelah itu beliau memasukkan tangan kanannya ke dalam wudu. Paham? Ke dalam wudu tadi tempat air. Untuk apa? Thumma tamat madha wastansyaq. Beliau tamat madha, memasukkan air ke dalam mulut. Kemudian digoyang-goyangkan air tersebut yang kita istilahkan berkumur. Tamat madha. Wastansyaqa, wastansar. Sekaligus beliau istinsyak. Sudah pada pembahasan yang sebelumnya, istinsyak yaitu memasukkan air ke dalam hidung. Ahsan. Kemudian wastansar, beliau sekalian juga istinsar. Apa itu istinsar? Mengeluarkan air dari hidung. Jadi ini saya terjemahkan dulu, kita terjemahkan dulu ke bahasa Indonesia, kemudian nanti kita sebutkan hukum-hukum yang berkaitan dengan hadits ini. Tsumma ghassala wajhahu salasan. Kemudian setelah itu, kata budak Utsman ini, beliau mencuci wajahnya 3 kali. Wa yadayhi ilal mirfaqaini salasan. Kemudian beliau mencuci tangan sampai ke sikunya salasan, 3 kali. Tsumma masaha bi ra'sihi. Kemudian beliau mengusap kepalanya. Tsumma ghassala kilta rijlaihi salasan. Kemudian setelah itu beliau mencuci kakinya 3 kali. Tsumma qala, setelah cuci kaki beliau mengatakan, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Sungguh kata Utsman, saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawaddau nahwa wudu'i hadza. Beliau berwudu sebagaimana wudu saya tadi. Subhanallah. Persis, mirip. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan setelah itu Utsman, man tawaddaa, maksudnya beliau tirukan ucapan Nabi. Maksudnya Nabi mengucapkan ini, Utsman mengucapkan. Jadi Utsman ketika melihat Nabi berwudu seperti wudu beliau, Nabi katakan, man tawaddaa nahwa wudu'i hadza. Siapa yang berwudu seperti wuduku ini? Tsumma shalla rak'atain. Kemudian dia salat 2 rakaat. La yuhadditsu fihi nafsah. Dia tidak berbuat sia-sia. Ya. Tidak merusak salat itu. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Diampuni dosanya dari apa yang telah berlalu. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadits Utsman ini ada beberapa hukum. Yang pertama, kata Humran, Utsman meminta didatangkan wudu.
Di sini kita mengambil faedah pertama bahwa bolehnya seorang berwudu dengan wadah air, tidak harus dari keran. Boleh dari tempat ember, baskom, timba yang semisal itu. Kemudian fa'afaragu ala yadayhi. Kemudian beliau mencuci tangannya 3 kali. Di sini beliau mencuci tangan. Maka para ahli fikih sepakat bahwa hukum mencuci tangan di awal wudu hukumnya sunnah. Saya ulangi, sepakat para ahli fikih bahwa hukum mencuci tangan di awal wudu hukumnya sunnah. Konsekuensinya kalau tidak cuci tangan, lupa misalnya atau sengaja pun langsung berkumur, ya, tidak cuci tangan di awal wudu, wudunya sah dan tidak berdosa. Paham? Jelas ya? Hukumnya sunnah cuci tangan di awal wudu. Sepakat para ahli fikih, tidak ada yang mengatakan wajib. Dinukil kesepakatan itu oleh sebagian ulama kita. Jadi sepakat para ahli fikih, hukumnya sunnah. Kalau ada yang tanya, Ustaz, kenapa tidak wajib? Kenapa sunnah saja? Yang pertama, jawabannya karena tidak disebutkan dalam Al-Quran. Faham? Dalam Al-Quran anggota wudu disebutkan cuma 4. Yang wajib dan rukun wudu. Kalau tidak dicuci salah satu 4 anggota tubuh ini sepakat para ulama wudunya tidak sah. Dalam Al-Quran kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati. Ini ayat turun ya untuk wudu. Wahai orang-orang beriman, kalau kalian ingin salat, faghsilu wujuhakum. 1, cucilah wajah kalian. Jelas? Wa aydiyakum ilal marafiq. Cucilah tangan kalian sampai di siku. 2, wamsahu biru'usikum. Usaplah kepala kalian. 3, wa arjulakum minal ka'bain, dan cucilah kaki kalian, kedua kaki kalian. Berapa? 4. Inilah yang wajib untuk dicuci. Kalau tidak dicuci atau tidak diusap, kalau kepala tidak sah wudu. Karena ini diperintah dalam Al-Quran. Paham? Dalil kedua. Ini tambahan ilmu untuk kita semua. Kaidah dari ahli fikih, para ulama kita, bahwa kalau ada syariat perbuatan Nabi, syariat yang datang hanya dalam bentuk perbuatan fi'il Nabi, tidak pernah Nabi perintahkan, hanya datang syarat itu Nabi pernah lakukan. Paham? Beda kalau syariat diperintah, lakukanlah ini. Ya ayyuhalladzina amanu, lakukanlah ini. Wahai orang beriman, lakukanlah ini. Itu wajib, karena perintah. Nah, ada syariat, hukum, tidak ada perintahnya, hanya datang dalam bentuk Nabi lakukan. Maka kaidah mereka, para ahli fikih, bahwa hukum itu tidak pernah naik dari kadar sunnah. Paling tingginya sunnah. Paham maksudnya? Kan hukum syariah ada berapa? 5 kan? Wajib, sunnah, haram, makruh, dan satu lagi terakhir apa? Mubah. Ahsantum. Mubah. Kalau wajib dilakukan dapat pahala, ditinggalkan apa? Berdosa. Barakallahu fiikum. Yang kedua, sunnah, dilakukan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Ya kan? Baik. Haram dilakukan berdosa, ditinggalkan dapat pahala. Makruh dilakukan tidak berdosa, ditinggalkan dapat pahala. Itu makna makruh. Jangan memaknakan makruh seperti sebagian masyarakat. Ya, puasa cium makanan, makruh puasamu. Cium masakan, makruh puasamu. Tidak tahu makna makruh. Ya, sekarang kan mereka katakan makruh itu rusak puasa atau dan misalnya. Padahal makna makruh itu sendiri, ya, kalau dilakukan tidak mengapa, tapi kalau ditinggalkan dapat pahala. Ya. Itu dia temannya haram, di bawahnya haram. Di tengah-tengah antara 4 ini, wajib, sunnah, haram, makruh, di tengah-tengahnya ada mubah. Mubah dia boleh. Tidak berkaitan dengan perintah dan tidak berkaitan dengan larangan. Karena perintah itu 2 yang pertama. Wajib atau sunnah. Makanya kalau ada perintah dalam Al-Quran atau perintah dalam sunnah, hukumnya 2 saja. Kalau bukan wajib, sunnah. Larangan, hukumnya juga 2.
Kalau dia bukan haram, berarti apa? Makruh. Di tengah-tengahnya, sesuatu yang tidak berkaitan dengan perintah, tidak berkaitan dengan larangan, namanya mubah. Mubah tergantung niatnya. Bisa masuk ke ibadah, bisa masuk ke yang haram. Dipahami? Ya. Seperti hal-hal yang mubah, dia menjadi perantara sebuah ibadah, perantara sebuah kewajiban, maka hukumnya apa menjadi apa? Wajib. Dia mubah asalnya, tidak diperintah, tidak dilarang, tapi dia menjadi perantara sebuah hal yang sunnah. Hukumnya menjadi sunnah. Seperti itu mubah. Mubah, asalnya mubah, tapi dia menjadi sebab sebuah keharaman. Jadi hukumnya menjadi haram. Jadi haram. Baik. Ya. Maka mencuci tangan, kita kembali hukum mencuci tangan. Hukum mencuci tangan di awal wudu hukumnya sunnah. Ya. Bukan kita tahu hukumnya sunnah, bukan untuk kita tinggalkan. Oh, sunnah Haji Paleng. Tidak usah, tidak. Ya. Semua kita ingin mendapatkan pahala yang sempurna, pahala yang banyak. Maka diusahakan jangan pernah meninggalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini disebutkan bahwa Utsman mencuci tangannya 3 kali. Apa hukum mencuci semua anggota wudu dengan jumlah 3 kali? Bolehkah mencuci 1 kali? Hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Kadar wajib mencuci anggota wudu adalah sekali. Itu batas kadar wajibnya. Berkumur boleh sekali. Cuci tangan sampai siku boleh sekali. Paham ya? Cuci tangan di awal wudu sekali saja boleh. Dalam hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari, kata sahabat, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawaddau marratan marrah. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu marratan marrah, sekali. Boleh. 2 kali afdal, sunnah. 3 kali lebih afdal. Yang tidak boleh 4 kali, 5 kali dan seterusnya. Karena dalam hadis Nabi ketika praktekkan wudu 3 kali, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadzal wudu, inilah wudu. Faman zada ala hadza, siapa yang menambah dari ini, itu dia tambah 4, 5, 6, 7 dan seterusnya, faqad asaa wa ta'adda wa zalam. Dia telah berbuat dosa dan telah berbuat pelampauan batas dan telah berbuat kezaliman. Jelas? Berarti kadar wajib berapa tadi? Sekali. 2 kali afdal, 3 kali sunnah. Jelas ya? Ya. Apalagi kalau buru-buru misalnya, ya kan? Sekali saja. Enggak mengapa. Itu kadar wajibnya. Baik. Kemudian summa adkhala yaminahu fil wudu, summa tamatmada wastanshaqa wastansar. Kemudian beliau budak Utsman mengatakan, beliau Utsman bin Affan radhiyallahu anhu memasukkan tangan kanannya ke dalam wudu, kemudian berkumur wastanshaqa dan beristinsyak wastansar. Zahir hadis ini menunjukkan bahwa beliau melakukan itu dengan 1 kali cidukan. Jadi 1 kali cidukan, 1 kali cidukan, langsung berkumur, langsung menghirup air ke dalam hidung, langsung dikeluarkan 1 kali. Dan dalam hadis dikatakan Nabi melakukan itu bisalasi ghurafat, dengan 3 kali cidukan. Paham? 3 kali berkumur, 3 kali cidukan, berarti sekali cidukan, sekali berkumur, sekali istinsyak dan istinsar. Paham maksudnya? Ambil air, ya, masuk ke dalam mulut, langsung hirup ke dalam hidung. Keluarkan, digoyang-goyangkan dulu, dibersihkan, ya. Di dalam mulut, dikumur-kumur, keluarkan. Kemudian istinsar, keluarkan yang dari hidung. Dan kita sudah jelaskan hukum istinsyak di dalam wudu, ya. Istinsyak itu menghirup air ke dalam hidung. Kebanyakan ahli fikih berpendapat sunnah, tapi sebagian ahli fikih berpendapat wajib, dan kami pribadi lebih condong ke pendapat yang mengatakan hukumnya wajib. Kenapa dikatakan hukumnya wajib? Yang lebih kuat karena Nabi perintahkan. Seandainya tidak ada lafaz perintah dari Nabi, hadisnya sudah lewat kan pada minggu lalu. Nabi perintahkan, falyaj'al fi anfihi ma'an, hendaknya jadikanlah di hidungnya itu air. Nabi perintahkan untuk istinsyak. Jelas? Kalau kita kembalikan kepada aturan dan kaidah, perintah Nabi hukumnya apa? Hukumnya wajib.
Makanya istinsyak hukumnya wajib. Istinsyak hukumnya wajib di dalam wudu. Itu menghirup air ke dalam hidung dan mengeluarkannya. Adapun berkumur itu sendiri, berkumur kebanyakan ahli fikih berpendapat hukumnya cuma sunnah. Kalau ditanya kenapa cuma sunnah Ustaz bukan wajib? Iya, karena tidak ada perintah dari Nabi. Nabi hanya mencontohkan bahwa beliau pernah berkumur. Tidak pernah beliau perintahkan berkumurlah. Kecuali ini tadi, menghirup air ke dalam hidung. Memang diperintah. Jelas ya? Baik. Summa ghassala wajhahu thalathan. Setelah itu beliau mencuci wajahnya 3 kali. Muka. Hukum mencuci muka, saya sudah jelaskan juga bahwa dia rukun wudu. Rukun wudu. Harus dicuci. Jelas ya? Kalau tidak dicuci, tidak sah wudu itu. Karena dia ada dalam Al-Quran penyebutannya. Baik. Di sini juga beliau menyebutkan bahwa 3 kali. Cuci muka 3 kali. Batas muka, kata para ulama ketika mereka menyebutkan batas sampai di mana muka itu dicuci, batasnya sampai awal tumbuhnya rambut bagian depan. Sampai ke tulang. Itu kalau kita nganga begini, itu ada terpisah dari sini. Nah, itu masih muka. Jelas ya? Jadi telinga enggak? Paham ya? Sampai di dagu bagian bawah. Jelas ya? Itu masih muka. Wajib dibasuh. Dicuci. Baik. Kemudian sebagian ada yang melakukan mentahlil jenggotnya. Tahu? Menyala-nyala jenggot. Ini bagi yang Masya Allah yang Allah berikan bagi mereka jenggot yang panjang. Apakah disunnahkan? Jawabannya tidak. Menyala-nyala jenggot tidak disunnahkan. Sebab lihat di sini, Utsman berjenggot radhiyallahu anhu. Panjang jenggot beliau dalam riwayat. Iya, sampai beliau berada pernah di satu kuburan. Iya, dan beliau menangis sampai disebutkan air mata beliau memasahi jenggot beliau dan mengatakan, "Ya ikhwani, limithli hadza fa'iduhu." Wahai saudaraku, yang untuk semisal ini persiapkanlah. Tapi di sini ada beliau menyala-nyala jenggotnya? Hah? Ada? Tidak ada. Dan beliau mengatakan beginilah cara Nabi wudu. Wudu juga Nabi juga berjenggot. Jelas ya? Berarti tidak disyariatkan menyala-nyala jenggot. Tapi kalau misalnya dia berwudu, dia gini kan, ya, tidak ada masalah. Kalau dia bukan dilarang juga, tapi ya jangan menganggap itu bagian dari bagian wudu yang Nabi ajarkan. Tapi kalau mau dipegang, tidak ada masalah. Tidak ada larangan pegang jenggot. Jelas ya? Tidak larang pegang jenggot. Tapi kalau misalnya pas cuci muka mau pas diginikan, tidak ada masalah. Jelas ya? Tapi kalau kita katakan itu disunnahkan juga, ini jelas? Karena kita tidak boleh berbicara ini disyariatkan, ini disyariatkan, ini tidak, kecuali dengan hujjah yang kuat, kecuali dengan dalil yang jelas dari Al-Quran dan Sunnah. Itulah indahnya syariat Islam. Iya. Itulah indahnya syariat Islam. Kenapa? Ya supaya tidak boleh manusia itu berbicara sembarangan. Masalahnya orang semua punya akal dan punya keinginan dan punya pendapat masing-masing. Kalau dikembalikan kepada pendapat masing-masing, dikembalikan kepada istihsan, anggapan baik manusia, kacau syariat ini. Ini kan? Ini saya anggap baik ini. Sudah dilakukan. Ini saya anggap baik. Oh ini syariat berarti ini sunnah. Oh ini karena bagus. Tidak. Jelas ya? Terbatas pada dalil. Terbatas pada dalil. Kalau kita lihat salat subuh 4 rakaat itu baik. Semakin banyak sujud, semakin banyak doa, semakin bagus. Tapi batal salat kalau salat subuh 4 rakaat. Tidak sah salatnya menurut kesepakatan kaum muslimin. Ya kan? Salat maghrib, saya mau 5 rakaat deh, semakin banyak bagus. Tapi tidak seperti itu agama ini. Dia terbatas pada dalil. Mau bilang orang kita keras, terserah. Malah justru itu yang paling lembut. Karena kita tidak susah-susah mau memperberat diri. Makanya kata Nabi, "Inna dina yusrun." Agama itu mudah. Hanya pemeluknya itu yang kadang memberatkan diri sendiri. Coba kita terbatas pada dalil saja. Ada dalilnya, alhamdulillah kita lakukan. Kalau tidak, tidak. Tapi kadang subhanallah sebagian kaum muslimin memberat-beratkan sampai menghabis-habiskan hartanya di jalan yang tidak ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Memperberat diri. Menghabiskan uang beli telur, mengotori masjid.
Habis uang di situ, tidak ada, berdosa lagi. Tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Baik. Kemudian, summa masaha biroksihi. Kemudian beliau mencuci, perhatikan, masaha. Di awal ghasalah. Pas kepala dikatakan masah. Masah itu mengusap. Mengusap. Bukan dicuci. Kalau dicuci berarti putar keran, gosok-gosok, siram. Cuci, itu cuci namanya. Tapi ini bukan cuci. Kalau ghasalah mencuci. Kalau masaha diusap saja. Menunjukkan bahwa ketika mengusap kepala berarti tidak harus basah semua. Yang wajib hanya nanti ada riwayat setelahnya bagaimana cara mencuci kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Bagaimana cara mengusap kepala itu. Jadi yang wajib cuma melewatkan, bagusnya kalau kita baca. Wa fi riwayah cara mencuci kepala, ya. Bada bi muqaddami ra'sihi. Nabi memulai, ini riwayat dari sahabat ketika mereka melihat Nabi wudu, dari sahabat Abdullah bin Zaid. Beliau memulai dari depan kepalanya. Hatta zahaba bihi ma ila qafah, sampai kedua tangan beliau gerakkan ke leher bagian belakang, tengkuk, qafah. Thumma raddahuma hatta raja' ila al-makan alladhi bada minhu. Kemudian tangan beliau kembalikan ke tempat awalnya dia mulai. Paham? Begitu cara membasuh kepala dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita gabungkan hadis ini. Jadi yang wajib bagi kita hanya melewatkan tangan ini. Dari sini ambil air, ya, kemudian diusap dari awal tumbuhnya rambut bagian depan, sebagaimana dalam hadis yang saya bacakan tadi, sampai ke belakang, Nabi mengembalikan ke depan, selesai. Dan dalam hadis disebutkan bahwa yaf'aluhu marratan, Nabi lakukan itu membasuh kepala satu kali saja. Di sini tidak dijelaskan oleh Utsman bin Affan. Jelas ya? Berarti menunjukkan bahwa kalau kepala cuma dibasuh, tidak dicuci, tidak harus basah semua. Jelas ya? Ketika sudah dilewatkan tangan itu, sudah dilakukan kewajibannya, sudah selesai. Kalau diperiksa ternyata ada yang tidak basah, memang seperti itu. Jelas ya? Beda kalau mencuci ya harus rata. Dipahami? Baik, kemudian summa ghassala kilta rijlaihi salasan. Kemudian beliau mencuci, lewat ya tadi, tangan sampai ke siku dulu. Tangan sampai ke siku 3 kali, kemudian baru kepala. Yadai ilal mirfaqain. Tangan sampai ke siku, kemudian kepala. Setelah itu kepala, tsumma ghassala kilta rijlaihi salasan. Kemudian beliau mencuci kedua kakinya 3 kali. Kedua kaki 3 kali. Dan sudah lewat hadis yang pada pekan lalu bahwa mata kaki masuk di dalam bagian kaki. Makanya Nabi mengancam orang yang tidak basah mata kakinya, ya, mengancam mata kakinya di dalam api neraka. Ini menunjukkan apa? Mengamalkan perkara yang mereka lihat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan selalu melakukannya, Kemudian hadis setelahnya, ya baca, sama hadis setelahnya. Tapi kita perhatikan ya, yang punya buku perhatikan letak perbedaan dengan sebelumnya. Kita lihat perbedaannya. Hadis dari Abdullah bin Zaid. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. An Amri bin Yahya al-Mazini an abihi qala syahidtu Amra bin Abi al-Hasani sa'ala Abdullah bin Zaid an wudu'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fada'a bitaurin min ma'in fatawadda'a lahum وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكفى على يده من التور فغسل يده 3 ثم أدخل يديه في التور فمضمض واستنشق واستنثر 3 ب3 غرفات ثم أدخل يده في التور فغسل وجهه 3 ثم أدخل يده فغسلهما مرتين إلى المرفقين ثم أدخل يده أدخل يده أحسن الله إليكم ثم أدخل يديه طيب فمسح بهما رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه
وفي رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه. أحسن الله إليكم. بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وفي رواية أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر. Baik. Barakallahu fiik. Hadis berikutnya mirip dengan hadis sebelumnya, tapi ini sahabatnya beda. Ini sahabatnya dari Abdullah bin Zaid. Dari Amr bin Yahya al-Mazini, dari bapaknya. Bapaknya mengatakan, saya melihat Amr bin Abi Hasan bertanya kepada Abdullah bin Zaid. Itu baru sahabat. Sebelumnya itu murid-muridnya terus ke bawah. Sahabatnya Abdullah bin Zaid. Jelas ya? Di sini menunjukkan kepada kita bahwa agama itu diambil dari guru dengan dipelajari turun-temurun. Jelas ya? Saling mewariskan semuanya, perkara akidah, perkara hukum-hukum syar'i, perkara fikih, semuanya. Rasul SAW mengajarkan sahabat mengajarkan kepada murid-muridnya, terus muridnya mengajarkan kepada muridnya lagi, terus sampai pada hari kiamat. Terjaga, itu bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada syariatnya. Jadi betul-betul tidak bisa orang palsukan agama itu, tidak bisa. Bagaimanapun mereka memalsukan hadis, memalsukan agama itu tidak bisa. Bahkan Allah tantang dalam Al-Quran, orang yang mau memalsukan Al-Quran, fa'tu bi asy suwarin min mislihi, datangkan 10 surah kalau kalian bisa. Bahkan dalam surat Al-Baqarah, datangkan 1 surah saja kalau kalian bisa. Tidak bisa. Hadis juga seperti itu, Allah jaga kesuciannya hadis. Bagaimana bentuk penjagaan Allah kepada hadis-hadisnya? Dengan Allah jadikan ada di antara para immatus salaf, para ulama yang menjaga hadis-hadis itu dari kekotoran, dari kotoran, dari noda-noda kepalsuan. Imam Syafi'i mengatakan, kalau ada hari ini orang yang berdusta atas nama Nabi SAW, besok pagi saya sudah tahu, walaupun dia berdusta di tengah laut. Kata Imam Syafi'i. Kenapa? Karena mereka ambil hadis itu dari guru-guru mereka sampai kepada Nabi. Jadi kalau ada yang mereka tidak pernah hafal, dengarkan dari guru mereka, palsu. Kata para ulama, mereka ini Imam Bukhari, Imam Syafi'i, Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam Abu Daud, mereka ini dalam ilmu hadis Nabi seperti sarraf, seperti pegawai bank yang bertahun-tahun sangat lama bekerja dengan uang. Dia pegang saja, ini uang palsu. Dia pegang saja uang palsu. Demikian pula para immatus salaf dengan hadis Nabi. Tidak usah periksa rantai sanadnya, didengarkan saja. Ini palsu ini. Dengarkan, coba sebutkan hadisnya. Nabi bersabda begini, palsu dibuat-buat. Ini lemah, tidak pernah kami hafalkan dari Nabi SAW. Yang kami hafalkan dari Nabi ini sampai sebutkan dari gurunya sampai kepada Nabi SAW. Jadi terjaga. Ini pentingnya kita belajar, sebab banyak buku-buku yang dipalsukan hadisnya. Banyak. Makanya Nabi sudah mewanti-wantikan itu 15 abad yang lalu. Kata Nabi, "Man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka dia persiapkan tempat duduknya di dalam neraka. Falyadzubillah. Ini menunjukkan bahwa akan ada nanti orang yang mendustakan hadis-hadis Nabi SAW. Tapi Allah jaga dengan itu. Makanya sekarang ada dibukukan hadis-hadis palsu yang tersebar di kalangan masyarakat. Ada. Ditulis oleh Syekh Albani rahimahullah ta'ala. Al-Mawdu'at. Silsilah al-hadis dha'ifah. Kumpulan hadis-hadis yang lemah dan palsu. Banyak ribuan hadis tersebar. Utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu walaupun di negeri Cina. Tidak ada. Tersebar di kalangan masyarakat. Tidak ada tuh hadis. Hadis lemah itu, tidak ada. Ya. Maksudnya, maknanya benar. Mungkin memberikan semangat manusia agar belajar. Tapi jangan sampai membuat hadis disandarkan kepada Nabi. Itu bahaya. Kalau memberikan semangat kepada manusia, ya perintahkan saja semangat belajar agama. Jangan tuntutlah ilmu walaupun di negeri Cina.
Nabi mengatakan. Ya. Nanti pada hari kiamat bertemu dengan Nabi. Di mana saya pernah lakukan itu? Saya ucapkan itu. Di mana? Apa yang kita mau jawab? Ya. Bilang yang penting pernah lah. Mungkin kamu lupa. Na'udzubillah. Tidak mungkin. Jelas ya? Ini bentuk penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini ada terus para ulama yang menjaga syariat Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat, sampai pada hari kiamat. Sampai pada hari kiamat. Inilah yang dipelajari. Ya. Ulama yang meninggal sudah ada ilmu itu. Ada ilmu itu pada murid-muridnya. Ada. Ya. Yang dulu sudah meninggal, ulama-ulama sekarang ada yang mewarisi ilmu itu. Bagaimana memeriksa, meneliti hadis. Ada. Sudah dibukukan, jadi tinggal kita baca. Nah, hanya permasalahannya kita mau tidak belajar. Mau tidak cari. Jangan asal baca buku, oh Nabi bersabda, ya ada hadisnya. Padahal hadis dipalsukan, dibuat-buat. Jelas ya? Oh, apalagi subhanallah ini sangat banyak. Banyak hadis-hadis yang dibuat-buat untuk membenarkan perbuatannya. Oh, banyak sekali. Baik. Jadi di sini mereka berantai. Abdullah bin Said ditanya oleh Amr bin Abi Hasan bagaimana cara wudhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pada Abi Taur beliau meminta taur. Taur itu sama tempat air. Ya, berisi air, fatawaddo alahum. Maka Abdullah bin Zaid berwudu di depan murid-muridnya. Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu sahabat ya. Beliau berwudu di depan murid-muridnya, wudu'an Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana tata cara wudu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sini kita melihat berarti bersambung. Berarti bersambung sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka fa'akfa ala yadayhi, Abdullah bin Zaid juga disiramkan ke tangannya air min taur, faghasala yadayhi salasan. Beliau mencuci tangannya 3 kali. Sama? Dengan hadits Utsman sama? Sama, 3 kali juga. Summa adkhala yadahu fi tauri famatmada wastanshaqa wastansar salasan bi salasi ghurafat. Kemudian beliau masukkan tangannya ke dalam taur, beliau berkumur, beliau hirup ke dalam hidung, beliau keluarkan dengan 3 kali ghurafat, 3 kali cidukan. Nah, ini bedanya dengan tadi. Tadi tidak disebutkan berapa kali cidukan. Di sini lebih rinci Abdullah bin Zaid. Beliau melakukannya 3 kali cidukan. Paham? Baik. Sebab hukumnya sudah kita jelaskan. 1 kali kadar wajib, 3 kali itu sunnah. Summa adkhala yadahu fit taur faghasala wajhahu salasan. Kemudian beliau masukkan lagi tangannya ke dalam bejana. Di sini kita mengambil pelajaran berarti boleh berwudu dengan masukkan air ke dalam timba, boleh. Ya, jelas ya? Kalau orang-orang tua dulu kita melarang kita, saya masih ingat anak-anak dulu kalau pergi masjid, ya jangan begitu nak berwudu, jangan masukkan air ke dalam timba karena itu bekas. Nanti kau pakai lagi cuci yang lain. Jadi caranya disiram. Itu tidak benar, boleh. Sebab mereka melakukan itu. Ya, mungkin kalau kita lihat orang tua dulu ya, mungkin orang tua ini banyak pemalinya. Iya kan? Banyak sekali. Mungkin tujuannya bagus supaya air itu tetap bersih, karena itu air mustakmal namanya, air yang telah digunakan. Ya kan? Kan kalau sudah dicelup 1 kali tangan, pasti kan berubah walaupun sedikit mungkin, ya kan? Ya. Itu mungkin maksud mereka. Jadi dilarang. Ya. Sama, dilarang duduki bantal, pemali. Ya kan nanti meletus. Tapi jadi khurafat. Ya, nanti bisulan lah apalah, jangan tidur tengkurap, nanti meninggal orang tua. Khurafat ini tidak ada kaitannya. Bisa masuk ke dalam makna-makna kesyirikan. Kalau diyakini itu ada hubungan sebab akibatnya. Ya. Jelas ya? Baik. Tapi tujuannya mungkin bagus untuk kebaikan, tapi bisa masuk ke dalam perkara-perkara yang tidak disyariatkan. Taib. Kemudian beliau katakan, "Tsumma adkhala yadahu faghasala yadayhi marratain ilal mirfaqain." Kemudian beliau masukkan tangannya lagi, beliau mencuci tangannya sampai ke sikunya 2 kali. Ya, ini ada perbedaan. Beliau mencuci tangannya sampai ke siku berapa kali di sini? 2. Kalau yang tadi Utsman berapa? 3. Ini menunjukkan bahwa, ini dalilnya ya, bahwa boleh 2 kali. Sebab Abdullah bin Zaid mempraktekannya 2 kali. Berarti, yang beliau lihat Nabi melakukannya berapa kali juga? 2. Jelas ya, karena beliau praktekkan sebagaimana kata beliau di awal hadis, saya berwudu sebagaimana yang saya lihat Nabi SAW. Dan beliau mencuci 2 kali. Berarti Nabi juga 2 kali. Dan Nabi juga pernah sekali. Pernah sekali mencuci anggota tubuhnya. Tsumma adkhala yadahu famasaha bihi ma ra'sahu. Kemudian beliau masukkan tangannya, beliau usap kepalanya. Di sini ada kesempurnaannya, bagaimana caranya?
Fa aqbala bihima wa adbar marratan wahidah. Beliau memajukan dan memundurkan tangannya satu kali. Memajukan dan memundurkan tangannya. Kemudian beliau mencuci kakinya. Bagaimana caranya membasuh kepala tadi? Disebutkan dalam riwayat ini, beliau memulai dari depan, muqaddama ra'sihi, depan kepala, sampai ke belakang, ke bagian leher, kemudian kembali lagi ke depan, ke tempat yang semula. Satu kali. Dari hadits ini, apa yang tadi disebut yang biasa kita lakukan? Telinga. Ahsantum barakallahu fi. Telinga itu membasuh telinga hukumnya sunnah. Kalau kalian tanya kenapa sunnah, sudah jelas. Ada di sini? Tidak ada. Langsung kepala langsung kaki mereka cuci. Telinga tidak. Terus kenapa kita basuh telinga? Nabi pernah mencuci telinganya satu kali. Dikeluarkan oleh Imam Tirmizi, Nabi SAW, ya, summa masa bi ra'si fa adkhala isbaihi. Nabi mengusap kepalanya dan memasukkan jari telunjuknya ke dalam lubang telinganya dan sabbahataini, dan kedua telunjuknya membasuh bagian belakang zahira udhunaihi, bagian belakang telinganya. Paham? Ini perbuatan Nabi SAW. Jadi ketika mengusap kepala ke belakang, kembali ke depan, kata sahabat, Nabi masukkan kedua jari telunjuknya ke dalam lubang telinganya, kemudian membasuh dengan kedua ibu jarinya bagian belakang telinganya sekali. Sudah? Berarti ini sunnah. Paham? Nah, jadi kalau ada yang tidak cuci telinga, tidak ada masalah. Karena di sini hadits Utsman dan Abdullah bin Zaid tidak mencuci telinga. Ini pendapat kebanyakan ahli fikih bahwa telinga itu sunnah. Telinga itu sunnah. Ya. Sebahagian ada yang mewajibkan. Kenapa? Karena dia anggap itu bagian dari muka. Tapi itu pendapat tidak kuat. Karena muka katanya wajib dicuci, sebagaimana dalam Al-Quran, maka telinga juga wajib. Karena dia bagian dari muka. Tapi itu pendapat yang tidak benar. Yang tidak kuat. Yang kuatnya, telinga lain dengan muka. Jelas ya? Lain. Dia bagian tubuh yang lain ketika dibasuh. Baik. Sudah? Selesai hadis tentang wudu. Sebelum kita selesaikan tutup majelis kita karena baru adzan, saya mau membahas sedikit permasalahan hal-hal yang membatalkan wudu supaya lebih sempurna pembahasan kita. Bisa ya? Karena masih adzan, nanti langsung adzan langsung sholat. Baik. Hal-hal yang membatalkan wudu, pembatal wudu. Ini supaya lebih sempurna pembahasan kita. Apa-apa saja yang membatalkan wudu? Kalau kita sudah tahu cara berwudu, alhamdulillah. Sekarang pembatal-pembatalnya apa saja? Pembatal-pembatal wudu, saya sebutkan secara ringkas ya. Pembatal-pembatal wudu itu ada dua secara umum. Ada yang disepakati bahwa itu pembatal, dan ada yang ada silang pendapat. Kita bahas dulu yang pertama, yang disepakati. Yang disepakati ini ada beberapa hal. Yang pertama yang disepakati kencing. Kencing tidak ada perselisihan. Batal wudu, sedikit atau banyak. Keluar, batal. Ya, ini berdasarkan dengan hadits. Ya, dari Sofwan bin Affan. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna safaran an lan nanzi'a khifafana thalathata ayyamin wa la yalihinna illa an janabatin walakin min baulin aw ghaitin aw naum. Iya, kata sahabat, dulu kami diperintahkan atau disyariatkan oleh Nabi SAW untuk tidak melepas sepatu kami ketika safar, mau berwudu, dan ini akan ada pembahasannya nanti. Jadi kalau kita safar, melakukan perjalanan, kalau pakai sepatu, kalau mau singgah sholat di perjalanan, mau berwudu, tidak usah lepas sepatu, diusap saja atasnya. Jelas ya? Nah, kata Nabi, lepas sepatu itu, kalau mau berwudu, kalau kalian sudah kencing, buang air besar, dan tidur, dan junub. Paham? Berarti apa? Ini pembatal wudu. Jelas ya? Baik. Kemudian, apa lagi disepakati? Buang air besar, ini juga sepakat. Apalagi keluar madhi. Tahu madhi? Madhi. Ya. Mungkin kalau sudah nikah tahu, atau ada yang belum tahu yang sudah nikah. Madhi itu bukan mani, madhi. Madhi yang keluar cairan putih bening, keluar kadang kalau melakukan pendahuluan berhubungan badan. Bening. Nah, itu madhi. Keluar itu batal wudu. Ini juga sepakat para ulama. Paham ya? Kemudian apa lagi? Yang wadi. Wadi ini lebih tipis lagi dia. Keluar dari kemaluan juga.
Ya. Bukan kencing, bukan madhi. Wadi namanya. Dia lebih bening-bening lagi. Dia kadang capek keluar juga. Kadang lagi capek, bis olahraga atau bis bekerja, beraktivitas yang berat, keluar cairan itu wadi. Itu juga batal wudu. Jelas ya? Kemudian berikutnya, buang angin. Ini batal. Ini menurut kesepakatan. Ya. Sebagaimana dalam hadis, ya. Bahwa buang angin juga membatalkan wudu. Baik. Nah, sekarang pembahasan yang berikutnya yaitu yang ada perselisihan. Yang ada perselisihan. Ini yang kontemporer biasanya, biasa banyak dipertanyakan. Iya. Yaitu yang pertama pingsan. Pingsan. Iya. Pingsan itu pendapat yang kuatnya membatalkan wudu karena dia sama dengan tidur. Tidur membatalkan wudu, berarti kalau pingsan juga membatalkan wudu karena dia lebih parah daripada lebih parah daripada tidur. Pingsan misalnya sehari, 2 hari pingsan, ya, 1 jam pingsan tidak hilang sadar, hilang akal, maka itu membatalkan apa? Membatalkan wudu. Walaupun sebagian ulama ada yang mengatakan tidak membatalkan wudu, tapi pendapat yang benar bahwa dia adalah hal yang membatalkan wudu. Hal yang membatalkan wudu. Ya, kemudian tidur. Ya. Tidur itu sendiri ada hadis dari Nabi SAW yang kita baca tadi bahwa Nabi juga menyebutkan bahwa tidur membatalkan wudu. Tapi sebagian ulama ada yang membahas, yang menjelaskan bahwa kayaknya tidur katanya tidak membatalkan wudu karena ada hadis yang mereka lihat. Ya, ada hadis ketika Nabi SAW ditunggu salat isya, salat subuh keluar. Ya. Maka kata Anas bin Malik, sahabat itu duduk menunggu Nabi, tapi kepala mereka sudah hampir jatuh ke tembok. Iya. Menunjukkan mereka tidur, tapi tidur ayam sedikit. Iya. Jatuh kepalanya. Nabi datang, mereka langsung berdiri dan bertakbir bersama Nabi SAW. Menunjukkan mereka tidak berwudu. Berarti tidur tidak membatalkan wudu, kata mereka. Kita jawab bahwa itu tidak dinamakan tidur. Yang kita bahas adalah tidur sampai ngorok, tidur pulas betul, itu batal. Tapi kalau tidur sambil sandar, tapi kadang masih dengar sedikit, ya, tapi ya, kadang tidur setengah lah, itu tidak membatalkan wudu. Difaham ya? Itu tidak membatalkan wudu. Kemudian keluar darah. Keluar darah, mimisan misalnya, keluar darah dari telinga, itu tidak membatalkan wudu. Terus Ustadz, bagaimana kalau keluar darah dari kemaluan? Iya, misalnya ada yang keluar darah dari kemaluannya bagi laki-laki, misalnya keluar darah dari kemaluannya, ini ada letak silang pendapat di kalangan ulama. Sebagian mengatakan itu batal wudu. Jelas? Sebagian mengatakan tidak. Pendapat yang kuat itu tidak membatalkan wudu. Kecuali kalau darah yang keluar bercampur dengan air kencing, kita katakan batal wudunya karena keluar apanya? Air kencingnya, ahsantum. Jelas? Tapi kalau darah yang keluar murni itu tidak membatalkan wudu. Ada juga yang keluar kadang rambut. Itu ada. Orang yang sakit kadang keluar batu, ya. Cairan-cairan kayak pasir dari kemaluannya, itu pendapat yang benar tidak membatalkan wudu. Kecuali kalau keluar dia basah, keluar rambutnya basah, berarti ada kena air kencing, berarti itu membatalkan wudu. Jelas ya? Baik. Kemudian yang biasa ditanyakan juga adalah menyentuh perempuan bagi laki-laki. Iya. Menyentuh perempuan, entah itu mahramnya atau bukan, itu tidak membatalkan wudu. Jelas ya? Ada yang mengatakan itu batal wudunya. Yang benar tidak. Itu pendapat yang lemah itu, mengatakan batal wudu. Dalam hadis Nabi SAW pernah mencium Aisyah, ini hadisnya Aisyah sendiri. Mencium Aisyah, kemudian beliau sholat. Ya kan? Berarti tidak membatalkan wudu, karena beliau langsung sholat. Dan beliau dalam keadaan berwudu itu pada waktu itu. Kalau ada yang tanya, Ustaz, itu kan istrinya. Kalau bukan istrinya berarti batal. Tidak juga. Kenapa? Karena, perhatikan, saya berikan satu kaidah. Pembatal wudu itu harus dengan dalil. Kita asalnya sudah berwudu. Berarti tidak boleh digeser keadaan kita dari asalnya kecuali dengan dalil. Kita kan sudah berwudu tadi. Kita sudah yakin bahwa kita berwudu. Kalau kita mau geser keadaan dari asalnya, itu harus dengan dalil yang kuat.
menyentuh wanita, mana dalilnya membatalkan wudu? Kecuali kalau dia sentuh wanita yang bukan mahram, keluar dari bawah. Itu batal wudunya. Jelas ya? Tapi kalau menyentuh, sengaja, tidak sengaja Ustaz, tidak mengapa, tidak batal. Iya. Jelas ya? Tersentuh misalnya, tidak membatalkan wudu. Tidak ada yang mengatakan batal. Dipaham ya? Kalau yang tadi, jelas dalilnya, keluar kencing dan seterusnya. Kemudian, yang biasa jadi dipermasalahkan juga, menyentuh kemaluan. Menyentuh kemaluan, apakah membatalkan wudu? Ini ada letak silang pendapat, dan silang pendapat ini kuat. Sebab memang ada hadits yang dohirnya kontradiksi. Hadits Busr, Nabi mengatakan, "Mamassa dzakarahu falyatawadda." Siapa yang memegang kemaluannya, berwudulah. Apa yang kita pahami dari hadits ini? Apa yang kita pahami dari hadits ini? Apa yang kita pahami? Yang kita tangkap? Hah? Membatalkan wudu. Karena Nabi mengatakan siapa yang memegang kemaluannya, berwudulah. Berarti batal. Hadits yang lain, ya. Hadits Talq bin Ali. Ada seorang lelaki yang bertanya, "Ya Rasulullah, saya pegang kemaluan saya, apakah batal wudu saya?" Kata Nabi SAW, "Innama hiya bid'atum minka." Kemaluanmu itu adalah bagian anggota tubuhmu sendiri. Maksudnya apa? Tidak batal, sama kau pegang telinga, sama kau pegang hidungmu. Batal wudu atau tidak? Tidak. Dua hadits ini seakan-akan kontradiksi. Makanya sini ulama ada perbedaan. Ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak. Paham? Imam Syafi'i, ini Imam Syafi'i, saya sengaja sebutkan supaya kita dapat ilmu. Imam Syafi'i menganggap bahwa hadits yang mengatakan tadi, "Innama huwa bid'atum minka," kemaluanmu itu bagian anggota tubuhmu sendiri, kata Imam Syafi'i, itu haditsnya tidak kuat, lemah haditsnya. Berarti Imam Syafi'i, di sisi Imam Syafi'i tinggal satu hadits, yaitu yang memerintahkan untuk berwudu. Makanya pendapat Imam Syafi'i batal wudu. Paham? Dan ini pendapat tentunya pasti lebih aman kita. Iya kan? Pegang kemaluan, batal atau tidak? Yang mana lebih aman? Berwudu atau tidak? Berwudu. Kan begitu. Jelas ya? Maka ya yang kita nasihatkan kalau menyentuh kemaluan, pergi berwudu. Jelas ya? Tapi sebagian ulama mengatakan tidak membatalkan wudu, hanya disunnahkan untuk berwudu. Itu pendapat Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ya. Baik. Adapun yang lain seperti muntah, ya, muntah, keluar makanan atau yang lainnya itu tidak membatalkan wudu. Makan daging onta itu membatalkan wudu. Jelas ya? Karena ditanya, "Ana tawaddu min luhumil ghanam?" Ya Rasulullah, apakah kami berwudu setelah makan daging kambing? Kata Nabi, "La, tidak." Kemudian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah kami berwudu setelah makan daging onta?" Kata Nabi, "Iya, na'am." Berarti apa? Makan daging kambing tidak membatalkan wudu, makan daging onta membatalkan wudu. Tapi kita kan tidak ada onta, jadi aman. Makan ayam, makan daging, makan coto, makan palu basah, makan apa, campur, babat, apa semua, tidak membatalkan wudu. Tapi ada faedah bahwa yang sudah makan, mau langsung sholat dan dia dalam berwudu, disunnahkan membersihkan giginya. Jelas? Bersihkan dulu, tusuk apa melengket-melengket, jangan sholat Allah Akbar. Di dalam sholat baru gosok-gosok giginya, cungkil-cungkil dalam sholat. Tidak, disunahkan bersihkan gigi. Makanya Nabi bersiwak selalu ketika sebelum sholat. Jelas ya? Taib. Ya. Kadang ada yang makan makanan, dia pergi berwudu katanya karena batal. Ya, itu di awal Islam iya, tapi itu hukumnya sudah terhapus. Dulu di awal Islam ya tawaddo mimma massatin nar. Dulu di awal Islam datang berwudu setiap makan makanan yang terpanggang oleh api. Paham? Terpanggang oleh api, yaitu makanan yang dimasak, ayam, kambing itu awal Islam datang itu batal wudu. Tapi dihapus hukumnya. Terhapus bahwa ya Nabi tidak merintahkan orang untuk berwudu, tidak membatalkan wudu. Jadi berubah hukumnya. Jelas ya? Kecuali daging onta. Jadi ketika di Yaman dulu saya ingat, kalau makan itu santri ya ada alhamdulillah muhsinin belikan daging. Ya.
Makan. Jadi kadang kalau makan ditanya dulu, ada ya, tayyib, apa ini? Kambing atau onta? Kambing, tidak ada masalah, aman makan. Tapi kalau onta itu kan diumumkan. Sementara kalian berwudu ya, itu kalian makan tadi onta, berarti berwudu. Ya, karena kadang tidak bisa dibedakan. Tapi cukup dulu ya, itu pembahasan pembatal wudu. Bekam? Batal wudu mau bekam? Apa jawabannya? Siapa yang bisa angkat tangan? Jawab. Saya. Bekam. Dibekam. Batal wudu? Semua itu semua? Tidak. Ya, tidak ada dalilnya. Keluar darah, tidak ada. Kalau puasa, iya, lain pembahasannya. Ini kita bahas wudu, bukan puasa. Bagaimana cara mengusap kepala rambut yang terikat? Apakah mengusap sepanjang rambutnya atau hanya sampai kepala bagian belakang leher? Iya. Ketika perempuan berwudu, terikat kepala rambutnya, mau dibuka atau terikat, itu dua-duanya bisa. Jelas ya? Kalau misalnya dia tetap ikat rambutnya, ya tetap dibasuh saja sampai ke leher. Yang lain tidak kena, tidak mengapa. Jelas ya? Tidak usah dijadikan hal yang rumit. Jadi, misalnya terikat, rambutnya perempuan panjang, terikat, ya cukup dia sampai ke belakang. Berarti yang tergantung sampai sini tidak dikena, ya tidak mengapa. Yang penting dibasuh sampai bagian leher, di belakang leher, kemudian ke depan lagi. Paham ya? Ya. Bagusnya kalau dia kedepankan tangannya, berarti dia ambil rambutnya semuanya dari bawah, berarti kena juga, ya kan? Kembali ke depan, berarti bisa rambutnya yang terikat itu kembali ke depan, berarti ya terbasuh juga dengan kedua tangan. Jelas ya? Baik. Saya kira itu dipahami insyaallah taala. Baik, cukup dulu. Wallahu taala alam. Semoga ada manfaatnya. Ya, naktabi hada subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka